Tahukah kalian, kacang tanah adalah tanaman polong-polongan atau legum anggota Fabaceae yang dibudidayakan. Kacang tanah kaya dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks, dan fosfor. Kandungan protein dalam kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Kacang tanah merupakan komoditas agribisnis yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap komoditas kacang tanah. Di Indonesia, kebutuhan kacang tanah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan gizi masyarakat, diversifikasi pangan, serta meningkatnya kapasitas industri pakan dan makanan. Di masa pandemi COVID-19 ini, permintaan masyarakat akan kacang tanah semakin tinggi karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok yang meningkat. Memasuki bulan Ramadan juga membuat permintaan kacang tanah terus meningkat. Masyarakat banyak yang menggunakan kacang tanah untuk berbagai olahan makanan seperti kue atau camilan. Karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat petani kacang tanah tidak dapat maksimal dalam proses produksi. Mereka terkendala karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan rantai pasokan melambat dan logistik terganggu. Sehingga hasil kacang tanah saat ini menurun. Hal ini menyebabkan harga kacang tanah pun menjadi melonjak naik. Menurut pedagang, mereka terpaksa menaikkan harga karena tingginya permintaan, namun persediaan dari petani sangat minim. Kini harga kacang tanah mencapai Rp28.000 per kilonya. Selama bertahun-tahun, produksi kacang tanah semakin menurun. Menurut BPS, di Indonesia, produksi kacang tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 643.114 ton. Karena produksi kacang tanah yang terus menurun ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, negara harus mengimpor kacang tanah dari berbagai negara lain. Indonesia mengimpor kacang tanah dari Vietnam, Cina, Thailand, India, dan Australia. Sektor pertanian, khususnya kacang tanah, harus menjadi prioritas dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Sektor ini tidak dapat dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan manusia. Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah: yang pertama, kebijakan stabilitas harga. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan para petani kacang tanah dan menyelamatkan para konsumen. Yang kedua yaitu bantuan benih, bibit, dan subsidi pupuk untuk para petani kacang tanah. Hal ini dilakukan agar para petani lebih produktif, sehingga kebutuhan kacang tanah dalam negeri
dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu program kegiatan padat karya. Hal ini agar sasaran pembangunan pertanian, khususnya kacang tanah, dicapai dan masyarakat langsung menerima hasilnya.